Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham perbankan ya, khususnya 4 bank yang terbesar ya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 17 September ya. Nah, kalau kita lihat beberapa saham perbankan ya, termasuk saham-saham Big Bank ya, BCA, Mandiri, BRI, BNI ini sudah beberapa lama terkoreksi ya, kecuali BNI ya. BNI ini isunya kan mendekati stock split ya kalau nggak salah ya. Stock split tanggal 9 Oktober ya, 1:2. Ini BNI sudah naik hampir 500 poin ya, 475 ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri juga naik. Ini isunya apa Bank Mandiri ini? Salurkan kur. BNI nggak ada. BCA coba. BCA ini turun terus teman-teman. Jadi cukup menarik kalau untuk dicicil buy ya untuk BCA ini ya. Ini kalau kita lihat 1 bulan ini turun terus dari 9.300, hampir sama dengan 3 bulan yang lalu. 6 bulan masih naik ya, dari 8.300 ke 9.000, ini naik 700 poin dibagi 9.000, 7% ya. BCA ini sebenarnya kalau mau masuk itu base price-nya itu di 8.600 8.500 ya. Ada menutup gap di situ ya. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin pertimbangan juga jangan all in. Siapa tahu nanti dibawa turun lagi di situ ya, di 8,5 itu menarik. Kalau newsnya kita lihat nilai transaksi QRIS BCA tembus 47 triliun. Wah, ini mantap nih teman-teman. Berarti ini sudah seperti bank digital nih ya BCA ini ya. Ini potensi bisnis yang luar biasa ya. Kalau teman-teman punya toko, wajib nih punya QRIS BCA ini ya, karena ternyata transaksinya besar banget nih, 47 triliun. BCA Syariah catatkan 6 juta transaksi pada semester 1 2023. Oke, statistiknya coba kita lihat. IPS-nya naik. Net profit 24 triliun ya, net profit ya. Equity-nya 224 triliun, cash flow 49 triliun. Dividennya kecil ya, 2,28. Di bulan Maret ya dividennya itu malah ya. 2022 itu 2 kali, di bulan Maret sama Desember ya. Kemudian 2023 ini Maret kemarin sudah, tinggal tunggu Desember ya. Tapi kecil Desember ya. Totalnya berapa itu? Maret kemarin tuh 170 dibagi harga sekarang ya kecil ya, cuman 1,8. Jadi kalau di total cuma 2%-an ya. Ya memang BCA itu dividennya kecil. Nah, kalau kita hold 1 tahun ini teman-teman, sampai BCA ini naik berapa ini coba? 9.000 dikurangi 7.950. Naik 1.000 poin dibagi. Naik 13% ya. 1 tahun gini naik 13%. Dan sahamnya memang naik turun seperti ini ya. Jadi di bulan Oktober nanti bisanya turun, kemudian nanti mendekati Desember itu naik. Nah,
Jadi masih ada potensi ini untuk BCA turun teman-teman, sampai mungkin rilis laporan ketiga ya, laporan triwulan ketiga ya, di setelah selesai September nanti ya, mungkin awal-awal Oktober bisa naik BCA. Kita lihat teknikalnya. Kita pakai ini ya, Mirai Aset ya. Nah, ini di dasar ya. Sudah di support kuatnya ini, BCA tinggal mantul saja ini ya teman-teman ya. Kalau mingguan gimana? Mingguan, oh kalau bulanan masih di atas ya. Nih kalau bentar kita lihat. Kemarin itu ada gapnya, ada gap di sini ya. Tapi ini kayaknya susah ini ditembus nih ke bawah ini ya. Di 8,5 ya, 8.500 ya. Kalau toh mau dibawa turun lagi, kemungkinan mau dibawa turun ke sana ya. Tapi kalau kita lihat di Bollingernya ini sudah berpotensi untuk mantul ya teman-teman. Teman-teman bisa spekulasi buy ini untuk BCA, cicil belilah. Mumpung turun ya, saham bagus mumpung turun ya, kita sikat ya. MACD masih berpotensi turun, osilatornya ini masih turun juga. Stokastik sudah masih bisa turun lagi ya, tapi bisa ada peluang untuk naik juga ya stokastik ini. Ini sudah di bawah ya. Kalau kita lihat daily-nya ya Pak ya. Ini turun terus. Sempat naik itu di tanggal 22 Agustus. 9 Agustus naik. Juli juga naik. Naiknya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau BCA ini memang naik tingginya itu hanya sekali dua kali aja, kemudian setelah itu naiknya kecil. Jadi ini nggak cocok untuk swing ataupun trading, ini cocoknya untuk investing ya teman-teman. Caranya ketika sahamnya turun seperti ini kita beli ya. Nanti kalau turun lagi kita beli, turun lagi kita beli, gitu aja. Nanti terus dipertahankan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ini sahamnya akan naik. Ini kalau kita lihat trennya, 15 September 2022 ini turun sampai 26 September, kemudian naik lagi. Oktober masih turun. Nah, setelah Oktober ini baru naik gas ini. Jadi teman-teman pertimbangkan ini bisa jadi koreksi di sini, nanti naik lagi dikit, kemudian koreksi lagi, naiknya tinggi. Ini untuk historinya ya. Kalau kita lihat teknikalnya coba, sudah di bawah MA5 ya. Nah, ini RSI stokastik strong buy, MACD sell, Williamnya strong buy. Oren masih jualan terus ya. Ini memang lagi diturunin ini sahamnya. Targetnya 10.000 ya. Paling enggak 9.500 apa 600 itu udah bagus ya. Kalau teman-teman jangka panjang 10.000 ini bisa teman-teman. Sangat mungkin ya BCA ini ya. Kita bandingkan dengan BRI. BRI secara chart stokastiknya lumayan, sudah mulai ada potensi naik.
Bollingernya ini hampir sama dengan BCA, ini bagus juga. MACD juga masih berpotensi turun. Osilator bagus ya. Teknikalnya coba kita lihat. Oh iya, udah tembus MA5, ini hampir sama ya. Tapi ini RSI stokastik strong buy ya, betul ini. Bisa cicil beli nih teman-teman untuk BRI. Cicil beli BRI. Ini kelebihannya dividennya besar ya, kalau BRI ini cukup besar, lebih besar dari BCA. Cuman kelemahannya harga sahamnya naiknya nggak sebagus BCA ya trennya secara 5 tahun. 12 Januari ini coba kita lihat di 2022 BRI Agustus ini naik tinggi sampai September, kemudian turun akhir September, turun sampai Oktober ya, pertengahan Oktober atau awal Oktober ini, jadi masih ada potensi turun ini ya untuk saham-saham perbankan ya teman-teman. Mungkin bisa spekulasi buy ya atau cicil beli, nanti kalau turun lagi ambil lagi, mungkin nanti di bulan Oktober ini harganya hampir sama dengan bulan Agustus ya. Ini baru masuk lagi. Nah setelah itu naik tinggi teman-teman. Ini Oktober, November, Desember itu naik tinggi. Desember jual, turun Januari. Ini. BNI ini sudah naik. Bollingernya coba. Bollingernya masih ada potensi naik ke 9.700 ya. BNI ini ya, karena memang isunya positif ya, nih BNI mau stock split. Mungkin targetnya di paling enggak, sebenarnya targetnya itu saya lihat di 10.000 ya, tapi kayaknya enggak mampu ini. Kalau kemarin sampai 9.700, MACD-nya ada pantulan bagus. Stokastik sudah mulai di atas ya, jadi mulai jenuh beli, ada potensi untuk koreksi tapi juga bisa naik juga ini, tergantung sentimennya. Nanti di hari Senin kalau sentimennya bagus nih, BNI masih bisa naik sampai 9.700 ini ya. Ini harga terendah. Jadi kalau koreksi mungkin teman-teman bisa masuk ya saat koreksi, mungkin di 9350 atau 9300 masih berpotensi mantul. BMRI berpotensi naik. BMRI nah ini bagus nih BMRI. Jadi secara umum saham-saham Big Bang ini bagus ya teman-teman, cuman masuknya secara bertahap. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan utang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin ya, atau menabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10% atau 20%. Itu lebih bagus dan dimasukkan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.